Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kita lanjutkan. Pada konsep sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sejarah dari dinasti Bani Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Bani Umayyah, para ilmuwan masa dinasti Bani Umayyah, berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Islam telah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan sejak munculnya risalah Islam. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, tokoh penting kaum Quraisy. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi di Damaskus. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, disebut Amul Jamaah, yang disebut tahun itu tahun persatuan. Dinasti Umayyah berlangsung hingga 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya. Jadi dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ya. Muawiyah menjadikan khalifah bukan hanya karena kemenangan diplomasinya pada perang Siffin, namun karena basis rasional yang solid bagi landasan politiknya. Dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah, ya, Damaskus, ya. Jadi Damaskus itu di Suriah, ya. Muawiyah orang yang sangat bijaksana, bijak, ya. Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Para khalifah dinasti Umayyah yang pertama yaitu ada dalam 90 tahun dinasti Umayyah pernah dipimpin oleh 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yazid bin Muawiyah 60 sampai 61 Hijriah atau 676 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid 64 sampai 64 Hijriah, ya. Berapa bulan doang ini, 683 sampai 683 Masehi, ya. Tidak lama. Muawiyah bin Yazid. Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah, 1 tahun, ya. 683 sampai 685 Masehi. Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 685 Masehi sampai 705 Masehi. Al-Khalid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah atau 705 Masehi sampai 714 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah atau 714 Masehi sampai 717 Masehi. Nah, ini yang ketujuh. Umar bin Abdul Aziz 99 Hijriah sampai 101 Hijriah atau 717 Masehi sampai 719 Masehi. Yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik 101 Masehi sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Ya. Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Walid bin Abdul Yazid 125 Masehi Hijriah sampai 126 Hijriah atau 742 Masehi sampai 743 Masehi, 1 tahun, ya. Yazid bin Walid 126 Hijriah sampai 126 sama 743, ya, enggak lama Yazid. Ibrahim bin Walid 126 sampai 127 Hijriah, 1 tahun, atau 743 sampai 744 Masehi. Yang terakhir Marwan bin Muhammad
127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Ini nama-nama khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Dinasti di antara 14 khalifah ada 5 khalifah yang sangat menonjol. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima Hisam bin Abdul Malik. Nah, ini nama-nama khalifah yang sangat berpengaruh yang sangat menonjol, yang sangat terkenal dalam mengembangkan kekhalifahannya Selanjutnya pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu arsitektur, ilmu bahasa ada kemajuan ilmu pengetahuan yaitu Marbat sebagai kota dan pusat kegiatan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah tuh ilmu qiraat, ilmu astronom, ilmu sejarah, ilmu penerjemahan, ilmu nahwu tentang kata bahasa Arab yang terakhir faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, tidak jelasnya sistem penggantian khalifah. Kedua, adanya kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi. Pemerintahan yang menyedot kekuatan dan fokus pemerintahan untuk meredam gejolak dari mereka. Syiah dan Khawarij ini adalah kelompok-kelompok yang melenceng dari ahli sunnah wal jamaah Syiah sendiri ada yang mengatakan Ali sebagai nabi Ini Syiah yang sangat salah yang sangat fatal kesalahannya Bahkan Syiah ini tidak suka kepada sahabat kecuali Ali Sahabat yang 3 tuh dia tidak menyukai atau tidak menganggap mereka sahabat Antara Umar, Utsman Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak dimuliakan Adapun Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari kelompok Ali yang mengatakan ketika itu sejarahnya Ali dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan komitmennya karena Ali ketika itu mengikuti Abi Musa al-Asy'ari yang tokoh ahli sunnah wal jamaah Abi Musa al-Asy'ari Nah ini dua kelompok ini merongrong khalifahan Bani Umayyah ketika itu. Yang ketiga, tidak adanya perkaderan yang maksimal dari para putra mahkota yang disiapkan sebagai khalifah. Ini nggak ada kesiapannya. Yang selanjutnya adanya kekecewaan dari masyarakat akan kepemimpinan para khalifah. Nah, yang selanjutnya ada munculnya kelompok baru yang dipimpin oleh Al-Abbas Al-Abbas Al-Muttalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim Nah itu saja pembelajaran ilmu pengetahuan kepada masa Bani Umayyah, semoga bermanfaat. Mohon disimak diingat-ingat atau dibaca-baca lagi buku kalian apabila tidak sama dengan pembahasan ini. Untuk pengembangan materi silakan kalian baca buku PAI-nya. Untuk itu hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya dan mengerjakan tugas dari para Bapak Ibu guru. Terima kasih. Bapak, mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita pada video kali ini. Ala zihniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidina amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.